mendengar? Apakah kalian mendengar dering tadi? Dering tadi menandakan bahwa harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Setiap hari aku harus duduk di kursi tua ini. Aku harus membaca buku-buku itu. Aku harus membacanya dengan khusyuk dan fokus. Semua ini terjadi ketika Bapak membuat peraturan baru di rumah ini. Aku harus berdiam diri seakan-akan diri ini terpenjara. Melelahkan. Pintu tidak boleh dikunci. Itu peraturan kedua. Setiap hari akan ada seseorang yang selalu berpatroli, mengontrol saya, melihat saya, apakah saya berada di kursi ini duduk, dan membaca buku secara khusyuk. Sebentar lagi, 15 menit lagi, orang itu akan datang berpatroli. Dan artinya, saya harus duduk di kursi ini, khusyuk membaca buku, mengerjakan tugas dengan laptop, dan harus mendengarkan ocehan-ocehan dosen atau ocehan-ocehan guru yang sebenarnya saya tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi sebelum waktu itu terjadi, saya akan bercerita sedikit kepada Anda seberapa menderitanya diri saya. Bukannya saya tak mau berusaha. Saya sudah berusaha dengan khusyuk dan fokus membaca buku. Saya sudah motivasi saya dengan kata-kata motivasi yang saya punya, membaca buku-buku supaya saya menjadi termotivasi. Namun itu tak ada gunanya. Mendengarkan lagu setiap hari, saya kira itu bisa merilekskan saya. Namun tidak, sama saja. Tetap saya merasa stres dengan keadaan ini. Apa Anda bilang? Anda tidak percaya bahwa saya menderita? Apakah Anda tidak melihat dari raut wajah saya? Apa Anda tidak melihat dari sorot mata saya? Apa Anda tidak mendengar dari gemetar suara saya? Setiap hari saya duduk di kursi tua ini, menghadap laptop, membaca buku. Saya rindu sekolah offline. Saya rindu kebiasaan saya yang lama. Andai saja virus itu tidak datang melanda saya, mungkin ini tak akan terjadi. Saya sedih karena saya harus kehilangan kebiasaan saya, di mana saya bisa melihat pemandangan Gunung Semeru yang agung, di mana saya bisa mendengar kicauan burung, di mana saya bisa bertamasya di samping pantai bersama teman-teman saya, menikmati indahnya senja, memakan cemilan bersama teman-teman saya, memasak, dan berbagai hal. Namun itu semua berubah ketika Bapak membuat peraturan baru, membuat saya terdiam di dalam rumah, membuat saya duduk di kursi tua ini, menikmati semuanya secara online. Kesal hati ini. Apakah Anda telah yakin bahwa saya menderita?
penderitaan kami, anak muda dari pelosok hingga ke kota merasakan penderitaan yang sama. Tapi yang buat saya sedih bukan ini saja, tapi karena saya dihadapkan oleh dua pilihan. Di sisi lain, saya tahu bahwa Bapak baik kepada saya. Bapak ingin saya tetap hidup, tetap sehat, dan terhindar dari virus itu. Virus yang sangat-sangat mematikan. Di sisi lain, saya harus menghilangkan kebiasaan saya menikmati gunung, mendengarkan kicauan burung, menikmati pantai, bertemu dengan teman-teman. Harus hilang dari saya. Hingga terkadang ketika saya benar-benar tidak bisa menahan kerinduan, saya berlari ke depan jendela, saya buka tirai jendela sambil menikmati dan berkata, indahnya Gunung Semeru, eloknya kicauan burung. Bagaimana ketika saya bisa mengulanginya? Bagaimana jika saya mengulanginya? Mungkin itu akan terasa lebih indah bagi psikologi dan kesadaran saya. Tapi itu adalah mimpi di mana virus ini masih ada, maka kursi ini akan menjadi tempat favorit saya. Mau tidak mau, siap tidak siap, saya harus duduk di kursi ini, menikmati indahnya laptop, menikmati kata-kata puitis dari buku-buku yang saya baca. Sungguh indah, bukan? Indah bagimu, penderita bagiku. Itu bukan kebiasaanku. Aku ingin kembali ke masa lalu. Aku ingin pergi ke tahun 2019. Aku ingin pergi ke tahun 2018. Pergi ke tahun 2017. Pergi jalan-jalan, menikmati indahnya hari demi hari, perubahan waktu demi waktu. Ku nikmati dengan rasa bahagia, bukan rasa ketakutan. Ketakutan kepadamu. Aku benar-benar takut kepadamu. Wahai virus COVID, cepatlah pergi dari bumi ini. Tinggalkan di bumi pertiwi. Tinggalkan Indonesiaku. Aku ingin merasakan indahnya Indonesiaku, kayanya negaraku. Aku ingin bisa merasakan bagaimana rasanya kuliah bertatap muka, bertemu teman-teman, menghadapi dosen. Aku ingin merasakan betapa sulitnya menghadapi dosen-dosen killer, bagaimana senangnya bertemu teman-teman dari Sabang sampai Merauke, bersatu dalam universitas kebanggaan, Universitas Pendidikan Ganesha. Berikan aku sedikit waktu supaya bisa menikmati indahnya dunia ini. Virus COVID, apa kamu tidak lelah berada di sini? Lihatlah, coba lihat penderitaan kami. Aku sudah tak tahu harus bicara apa. Semua telah habis. Berbagai cara telah kulakukan, berbagai upaya, hingga Bapak menurunkan peraturan yang menyiksa rakyatnya. Bapakku, tolong beri kami kesempatan. Terkadang bukannya aku ingin menentang peraturan Bapak, tapi rasa keinginan ini, rasa bahagia ini ada di luar sana, bukan di dalam sini, bukan di dalam ruangan ini. Aku ingin bebas. Kalian semua yang menganggap
virus itu tidak mematikan. Yang menentang virus itu, matilah kalian dari bumi ini. Kalian tidak pikirkan jutaan orang di dunia ini yang telah meninggal karena virus itu. Aku tidak mau, aku tidak sudi berteman dengan kalian. Kalian telah membuat semakin keruh keadaan ini. Kalian telah membuat dunia ini semakin kacau. Tolong, sekali ini saja. Aku hanya ingin kerja sama kalian. Tolong pikirkan generasi muda. Karena mereka calon penerus bangsa. Mereka harapan bangsa. Jika mereka tidak berpendidikan dengan layak, apakah mereka bisa memimpin negara ini? Tidak bisa. Dia tidak akan bisa. Sudah 15 menit. Mungkin ada banyak hal yang ingin ku ceritakan, tapi orang itu akan datang berpatroli. Aku tidak bisa melanjutkan perkataan ini, padahal masih banyak yang ingin ku ceritakan.